Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat GIA Pegangsaan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam siraman rohani pada siang ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman siang ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau terhadap kami sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi rema dan memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan siraman rohani siang ini diambil dari firman Tuhan, Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tertekankah hari ini? Tertekankah kita hari ini? Mungkin ada banyak yang harus kita pikirkan dan selesaikan. Siapa yang tidak pernah merasa khawatir? Siapa yang tidak pernah merasa imannya lemah? Jawabannya tidak ada. Ketika sedang mengalami masalah besar dan berat, dan saat itu kita disuruh jangan takut, justru sering malah kita tambah takut. Dalam posisi terpuruk dan susah, meski kita tahu Tuhan baik, betapa sulitnya kita aminkan bahwa Tuhan baik. Seakan Tuhan baik bagi orang lain, tetapi kepada kita tidak berlaku. Namun demikian, ayat di atas mengingatkan agar kita tetap berharap kepada kasih setia Tuhan yang menyokong kita dengan caranya. Tuhan menguatkan dan menghibur kita dengan penuh kasih dan setia. Sumber penghiburan sejati hanya datang dari Tuhan. Tak kala kita mengalami banyak pikiran dalam batin, maka kita membutuhkan Sang Penghibur untuk menolong kita mengatasinya. Saat kita hendak berbuat baik, maka yang jahat mendahului. Inilah yang membuat manusia itu bingung. Tetapi jika hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka dengan kuasa dari Roh Kudus, kita bisa mengalahkan dan melawan seluruh pikiran yang jahat yang timbul dari pikiran kita. Oleh sebab itu, pikiran kita harus menjadi satu dengan pikiran Tuhan di dalam Yesus Kristus, supaya apa yang kita pikirkan bukan saja kebutuhan kita, melainkan pikiran yang berpadan dengan pikiran Kristus. Dan pikiran kita hanya melakukan firman Tuhan. Penghiburan Tuhan berasal dari firman-Nya. Jadi, bacalah firman Tuhan dan jangan tinggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Lewat pujian dan firman Tuhan, kita akan memperoleh penghiburan Tuhan. Tidak jarang Tuhan pun menghibur hati lewat orang lain. Akan ada hal kecil yang dilakukan orang yang membuat kita terhibur. Kita pun terhibur tak kalah memutuskan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi meratapi hidup dan mempertanyakan kemungkinan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Iman yang berserah akan menerima penghiburan dari Tuhan. Dalam hidup ini kita sering berhadapan kepada sebuah situasi yang membuat kita merasa tertekan. Pikiran dan hati kita bergejolak untuk mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Namun sebaliknya, jalan buntulah yang kita jumpai. Saat dalam situasi seperti itulah iblis mengambil kesempatan untuk menduduki pikiran kita dan memenuhinya dengan berbagai macam keraguan. Kita mulai membayangkan kondisi-kondisi buruk yang
mungkin akan terjadi, sehingga kita terus berkutat pada pikiran-pikiran negatif yang menjadikan kita kehilangan damai sejahtera. Alkitab mencatat bahwa pemazmur suatu kali pernah mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Semangat dan harapan yang hampir habis membuatnya tak tahu lagi harus melakukan apa. Di tengah situasi yang demikian, Tuhan dengan kasih setianya menopang dan memberikan penghiburan dalam hidupnya. Mazmur 94 ayat 19. Penghiburan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi situasi sulit. Karena itu, jangan bersedih dan putus asa, sebab Tuhan berjanji akan menopang kita dengan kasih setianya, mampu memulihkan semangat kita, memberikan kekuatan yang baru dan kelegaan jiwa. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kibratmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masih banyak lagi janji-janji Tuhan bagi kita. Jika Tuhan yang berjanji, Dia pasti tepat. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya renungan siang hari ini boleh memberikan motivasi bagi kita di dalam menghadapi setiap kekalutan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh terus memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami memiliki pikiran-pikiran yang positif Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.